Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Anwar Muhakim selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar matematika modern, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian ya. Perkenalkan, nama saya Ratu Nur Azhari sebagai moderator di sini, dan kami akan menjelaskan tentang pembuatan pernyataan dan implikasi dalam logika matematika. Yang materi pertama akan disampaikan oleh Felicia, materi keduanya akan disampaikan oleh Naili, materi ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, dan terakhir materi keempat yang akan dijelaskan oleh Novi. Oke, yang selanjutnya yaitu membuat pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Contohnya, Medan berada di Sumatera Utara, Pi merupakan bilangan irasional, dan Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Nah, yang kedua yaitu negasi atau ingkaran. Negasi pernyataan A adalah pernyataan yang salah padahal A itu benar, atau bisa disebut juga sebagai ingkaran atau penolakan. Negasi biasa dilambangkan dengan bisa atau bisa dibaca dengan bukan atau tidak. Contohnya, P sama dengan cuaca Serang cerah hari ini, atau negasi P, cuaca Serang tidak cerah hari ini. Yang kedua, Q sama dengan 17 bilangan ganjil, dan negasi Q 17 bukan bilangan ganjil. Selanjutnya, tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini biasanya digunakan dalam matematika untuk melihat kebenaran dari suatu premis atau pernyataan. Biasanya dinotasikan B untuk pernyataan benar dan S untuk pernyataan yang salah. Jadi, tabel ini digunakan untuk suatu pernyataan yang salah ataupun yang benar. Jika itu benar, maka akan dinotasikan dengan B, dan yang salah dengan huruf S. Kemudian selanjutnya konjungsi. Konjungsi adalah logika matematika yang menarik kesimpulan dari dua premis atau lebih. Biasanya dalam kalimat dinyatakan dengan dan, tetapi, walaupun, meskipun, dan yang lainnya. Dalam diagram Venn, konjungsi disebut juga sebagai irisan. Contohnya 20 dan 24 merupakan bilangan genap, dan di sini merupakan konjungsi. Kemudian contoh yang kedua, Elisa suka tidur, tetapi Indah suka menulis. Tetapi di sini adalah sebagai konjungsi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang disjungsi inklusif atau tidak lepas. Dalam diskusi inklusif itu membandingkan objek atau pernyataan dengan kata hubung itu atau, tandanya itu simbolnya seperti ini. Dan dalam diagram Venn disebut juga gabungan atau union. Contohnya, tikus adalah hewan omnivora atau vivipar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesetaraan. Kesetaraan pernyataan atau simbolnya garis sama dengan 3 horizontal seperti itu. Pernyataan dikatakan ekuivalen atau setara jika memiliki nilai kebenaran yang sama. Contohnya, Joko warga Banten sama dengan A, dan Joko adalah warga Indonesia. Selanjutnya itu negasi konjungsi, merujuk pada pembatalan atau penyangkalan dari konjungsi dua pernyataan. Dalam negasi konjungsi, P dan Q dinyatakan sebagai bukan P dan Q sama dengan bukan P dan bukan Q. Berarti jika salah satu atau kedua pernyataan salah, maka negasi konjungsi dianggap benar. Contohnya pernyataan asli, jika 3 adalah bilangan ganjil dan 7 adalah bilangan genap. Selanjutnya, negasi disjungsi. Negasi disjungsi merupakan pernyataan majemuk yang ditandai pemakaian kata sebagai penghubungnya. Tanda disjungsi yang menghubungkan dua proposisi tunggal, yaitu seperti huruf V. Nilai kebenaran suatu disjungsi hanya bernilai salah apabila seluruh proposisi tunggalnya salah, sehingga selain itu nilainya dikatakan benar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika maka.
Sehingga notasi dari implikasi adalah P, tanda panah Ki, atau bisa dibaca jika P, maka Ki. Dilihat dari tabel kebenaran, jika P benar, Ki benar, maka pernyataan tersebut benar. Jika P benar dan Ki salah, maka pernyataan tersebut salah. Dan jika P salah, Ki benar, pernyataan tersebut benar. Dan jika keduanya salah, maka pernyataan tersebut benar. Oke, selanjutnya kita punya latihan soal. Latihan soal ini kami ambil dari modul How to Think Like a Mathematician, exercise 7.7 yang nomor 2. Di situ kita disuruh untuk menegasikan suatu pernyataan, tetapi kita hanya mengambil satu pernyataan, yaitu yang di bagian B, jika hujan maka saya akan tinggal di rumah. Kita dapat menyelesaikannya dengan berbagai rumus yang misalnya adalah P dan negasi Ki, atau kita juga dapat menyelesaikannya dengan negasi P atau Ki. Mari coba kita lihat. Jika hujan adalah pernyataan P dan maka saya akan tinggal di rumah adalah pernyataan Ki. Kita dapat memasukkan ke rumus tadi, yaitu hujan dan saya tidak tinggal di rumah, atau dapat juga dengan tidak hujan atau saya akan tinggal di rumah.